Dimulai dari biografi. Nama lengkap beliau adalah Abu Al-Hasan Ali bin Ibrahim Al-Qumi. Tempat dan tanggal lahir beliau lahir di Kufa, Irak, lalu pindah ke Qom, Iran, di mana seluruh penduduknya bermadzhab Syiah Imamiyah Isna Asy'ariyah. Itu pada pertengahan kedua abad ketiga Hijriah dan awal abad keempat Hijriah. Ada pula sumber yang mengatakan bahwa beliau lahir sezaman dengan Imam Al-Ash'ari yang wafat pada 300 Hijriah sekitar abad ketiga Hijriah. Nah, kedudukan ilmiah dan penilaian ulama, ketenaran Ali bin Ibrahim Al-Qumi lebih mengarah pada penukilan riwayat-riwayat dan penyusunan karya-karya hadis. Nama Ali bin Ibrahim Al-Qumi di antara sanad-sanad riwayat Syiah banyak ditemukan. Dan perawi-perawi muktabar Syiah banyak menukil riwayat darinya. Pula ini yang merupakan penulis terkemuka, sumber riwayat Syiah menukil lebih dari 7.000 hadis dari Ibrahim Al-Qumi. Menurut Tabaqi Syiah, Al-Qumi merupakan perawi hadis yang syikoh dan sahih hadisnya. Menurut Az-Zahabi, Al-Qumi tergolong orang Syiah Rafidi atau Syiah ekstrim. Nah, meskipun beberapa ulama terkemuka Syiah mempercayai bahasan tafsir ini, namun terdapat perdebatan tentang penisbatan pengarang tafsir Al-Qumi ini. Ada yang meyakini bahwasan pengarangnya ialah Al-Qumi sendiri. Ada pula yang mengatakan yang mengarang ialah muridnya, yaitu Abu Al-Fadl Al-Abbas bin Muhammad bin Qasim bin Hamzah. Nah, tentunya pencapaian dari Ali bin Ibrahim Al-Qumi tidak lepas dari guru-gurunya, yaitu antara lain guru-guru Al-Qumi yaitu ayahnya sendiri yang bernama Ibrahim bin Hashim Qumi, yaitu guru utama, karena beberapa jalur riwayat hadis diambil dari ayahnya ini. Saudaranya Ishaq bin Ibrahim bin Hashim, Muhammad bin Isa, Muhammad bin Khalid Barki, Ayub bin Nuh, Ahmad bin Isa bin Sa'ad, kemudian murid-muridnya. Nah, banyak sosok yang belajar dari Ibrahim Al-Qumi, diantaranya juga Syekhul Islam Muhammad bin Yaqub Kulaini, yaitu yang telah disampaikan di awal tadi, yaitu yang menukil 7.000 hadis dari sanadnya beliau. Kemudian Qasim bin Muhammad, kemudian Ahmad bin Ziyad bin Ja'far Hamdani, Hasan bin Hamzah Alawi, kemudian Muhammad bin Musa bin Mutawakil. Karya-karya Ali bin Ibrahim Al-Qumi. Nah, beliau banyak meninggalkan karya-karya, diantaranya ialah artikel utama, yaitu tafsir Qumi sendiri, yaitu adalah tafsir kitab Ali bin Ibrahim yang paling masyhur yang dikenal dengan tafsir Al-Qumi. Tafsir ini bertipologi riwayat, artinya dia hanya mengumpulkan riwayat-riwayat tafsir Ahlul Bait alaihissalam tanpa melakukan ijtihad dan penafsiran dalam makna ayat-ayat. Nah, kebanyakan riwayat-riwayat kitab ini dinukil melalui jalan ayahnya, Ibrahim bin Hashim Qumi tadi, yaitu guru utamanya beliau. Tafsir ini juga termasuk tafsir kuno Syiah yang masih eksis dan dianggap sumber mufasir terpenting sepanjang abad yang lalu hingga kini, dan dicetak dalam 2 jilid. Dan di antara karya-karya yang lain, kitab Qurbul Isnad, yaitu kemudian kitab Al-Maghazi, kitab Al-Anbiya, kemudian kitab Al-Musyadir, kemudian kitab Al-Manaqib, dan kitab Ikhtiyar Al-Quran. Nah, kelebihan tafsir Al-Qumi sih. Nah, menurut Jazairi, tafsir Al-Qumi ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu diantaranya induk atau dasar bagi banyak kitab tafsir, khususnya kitab tafsir ya. Pengarang itu pada masa Imam Al-Ash'ari yang menjadi sumber otoritatif. Kemudian mengungkapkan Ahlul Bait Nabi. Dalam tafsirnya juga terdapat penjelasan tentang Al-Quran yang maknanya tidak dapat dipahami kecuali dengan bantuan petunjuk dari Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayatnya juga berasal dari orang-orang yang jujur atau shodiqin. Nah, meskipun memiliki banyak kelebihan, tafsir Al-Qumi juga memiliki kekurangan. Nah, dimana kekurangannya dilihat dengan kacamata non-Syiah, maka ciri khas yang dianggap kelebihan tafsir ini tidak menjadikan suatu tafsir yang sungguh-sungguh memiliki kelebihan. Ini disebabkan oleh realitas yang objektif, bahwa tafsir yang berkualitas tinggi adalah tafsir yang mana ia disandarkan pada riwayat melalui jalur yang mutasil dan dobit. Kita lanjutkan ke paradigma Al-Qumi dalam penafsiran Al-Quran. Jadi
Jadi yang pertama, paradigma Al-Qumi ini ia sangat meyakini bahwa dasar pemikirannya adalah menggunakan fanatisme doktrin Syiah Imamiyah, yakni tauhid, keadilan, nubuwah, ma'ad, dan imamah. Dan yang kedua, menurut Al-Qumi, Al-Quran itu mengalami tahrif atau perubahan, dan ia meyakini bahwa Al-Quran yang dimiliki oleh Ali dan keluarganya lebih lengkap dan berbeda dengan Al-Quran hari ini. Menurut keyakinan Al-Qumi, ada bagian-bagian ayat yang dipotong dan dihilangkan oleh kelompok Sunni sebagai lawannya untuk mengurangi otoritas dan prioritas Ali sebagai pengganti Nabi yang lebih pantas sebagai pemimpin umat Islam. Kemudian paradigma yang ketiga yaitu Al-Qumi meyakini bahwa Al-Quran hanya memiliki makna batin yang harus diungkap dengan tujuan untuk memasukkan doktrin-doktrin Syiah Imamiyah sekalipun bertentangan dengan makna zahir ayat. Nah, selanjutnya untuk paradigma yang terakhir yaitu Al-Qumi meyakini bahwa sumber dari makna Al-Quran yang sebenarnya adalah dari Ahlul Bait Nabi saja dan tidak menerima selain itu. Nah, menurut Al-Qumi, Ahlul Bait Nabi adalah orang-orang yang diyakini tidak sekedar menerima pengajaran langsung dari Nabi, namun juga diwarisi ilmu oleh Nabi, seolah-olah hanya keturunan dan keluarga dekat Nabi saja yang diberitahukan ilmunya oleh Allah, sehingga para sahabat dan orang lain sama sekali tidak tahu dan tidak mempunyai wewenang dalam menafsirkan Al-Quran. Jadi kenapa hal ini dilakukan oleh Al-Qumi? Karena memang Al-Qumi sendiri meyakini bahwa terdapat tahrif atau revisi dalam Al-Quran yang mengundang kontradiksi di antara beberapa ulama, termasuk ulama Syiah itu sendiri. Tujuannya cuma satu, yakni agar mereka cenderung mengutamakan atau mengunggulkan Ahlul Bait sebagai imam mereka. Kemudian tahrif dalam Al-Quran, Al-Qumi sendiri mempercayai adanya makna batin dalam Al-Quran, sehingga bisa dikatakan Al-Qumi ini menggunakan metode tafsir batini, atau sebagian ulama mengatakan ini sebagai tafsir isyari. Kemudian tafsir batini ini identik dengan peralihan makna ayat Al-Quran dari makna zahir kepada makna batinnya dengan berorientasi pada doktrin akidah Syiah khususnya imamah. Ini menurut pandangan tafsir batini kelompok Syiah. Yang digunakan oleh Al-Qumi sendiri yakni mereka meyakini bahwa manusia secara umum hanya tahu makna lahir saja, sementara makna batin hanya diketahui oleh para imam dan orang-orang yang mereka kehendaki. Jadi menurut Az-Zahabi, kitab Al-Qumi ini atau kitab tafsir Syiah Al-Qumi ini merupakan atau tergolong tafsir bil ra'i al-madhmum, yaitu tafsir yang tergolong buruk dan menyimpang. Kemudian kita lanjut ke metode Al-Qumi dalam menafsirkan Al-Quran. Dari segi sumber penafsirannya, Al-Qumi menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan menukilkan hadis-hadis dari para imam Syiah Isna Asyariyah, kemudian meneruskan ayat-ayat Al-Quran dengan khobar-khobar yang dinisbatkan kepada para imam mereka. Di segi menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, tafsir Al-Qumi ini termasuk tafsir ijmali, yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara singkat dan global tanpa dikaitkan dengan segi keilmuan lainnya, dengan tujuan untuk membela mazhabnya sendiri atau mengagungkan doktrin Syiahnya. Kemudian tafsir Al-Qumi ini termasuk juga tafsir i'tiqadi atau tafsir madhabi dari segi coraknya, karena kecenderungan Al-Qumi yang memfokuskan penafsirannya kepada masalah-masalah teologis dan cenderung bersikap rasional. Sistematika penafsiran tafsir Al-Qumi. Naskah asli ditulis dalam bahasa Persia, ditahqiq pertama kali oleh Sa'id Thayyib Al-Mursi Al-Juz'i yang secara resmi dipublikasikan di Qum pada tahun 1313 Masehi yang berjumlah 2 jilid. Nah, jilid pertama itu dimulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nahl. Kemudian jilid kedua dimulai dari surat Al-Isra sampai surat An-Nas. Nah, tafsir Al-Qumi ini dimulai dengan muqaddimah musannif, kemudian dimulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, kemudian menyebutkan jumlah ayat dan juga menyebutkan Makki dan Madani. Macam-macam bentuk penafsiran dalam tafsir Al-Qumi. Yang pertama itu penafsiran tentang Fawatihus Suwar atau ahruf muqatta'ah yang terdapat pada awal surat Al-Baqarah, yakni huruf alif, lam, dan mim.
Nah, menurut ulama Syiah atau orang-orang Syiah, huruf-huruf muqatta'ah merupakan asma Allah yang ditujukan pada Nabi Muhammad SAW beserta para ulama Syiah. Nah, kemudian pada ayat dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, menurut kaum Syiah, Alkitab itu bermakna Al-Quran yang dimiliki oleh Imam Ali bin Abi Thalib, dan lafadz lil muttaqin itu bermakna orang-orang yang menempuh jalan kaum Syiah. Nah, selanjutnya penafsiran Al-Qumi tentang keutamaan Ahlul Bait. Ini seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 26. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Yang artinya sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini sebagai perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Nah, kalau menurut kaum Syiah, kata ba'udhah yang berarti nyamuk itu merupakan perumpamaan bagi Imam Ali, sedangkan kata fauqaha merujuk pada Nabi Muhammad. Kemudian penafsiran tentang imamah yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallahu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim, yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul atau yang dimaksud ini Sayyidina Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot, yang tidak mengikuti. Dan sesungguhnya pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Kalau penafsirannya Syiah, gelar umatan wasaton merupakan gelar khusus kepada para imam Syiah, yakni orang-orang yang adil, terpilih, dan menjadi penengah antara Rasulullah dengan umat manusia seluruhnya.